Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnani dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern ini tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, pencipta sumber energi. Rekombinasi rekayasa atau rekayasa genetika yaitu proses pengubahan gen dengan tujuan mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat sesuai yang dikehendaki. Contoh rekayasa genetika ini: pertama, rekombinasi DNA, 2 fusi sel, 3 transfer inti. Rekombinasi DNA ini pertama itu setiap jenis makhluk hidup memiliki DNA yang sama. Kemudian DNA ini dari satu spesies dapat disambungkan dengan DNA dari spesies yang lain dengan tujuan agar mendapatkan sifat yang baru. Kemudian proses penyambungan ini dikenal dengan nama rekombinasi DNA. Contoh rekombinasi DNA. Pertama, pembuatan insulin, yaitu DNA sel manusia dipotong dengan enzim pemotong. Kemudian diambil gen penghasil insulin dari DNA yang dipotong tersebut. Gen disambungkan pada plasmid bakteri Escherichia coli. Hasil sambungan dimasukkan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Spesies ini dipelihara di tempat khusus dan dikembangbiakan sehingga mampu memproduksi insulin manusia. Contoh yang kedua yaitu pembuatan vaksin hepatitis, yaitu gen yang digunakan dari sel ragi yaitu Saccharomyces yang menghasilkan protein virus yang tidak berbahaya. Jika protein disuntikan ke tubuh akan menghasilkan antibodi. Kemudian cara pembuatannya sama dengan insulin, hanya menggunakan sel ragi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pembuatan vaksin. Contohnya itu vaksin hepatitis B dan malaria. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan transplantasi gen. 2. Fusi sel atau teknologi hibridoma. Fusi sel atau teknologi hibridoma yaitu pelemburan atau fusi dua sel yang berbeda menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel asli. Sel yang dihasilkan dari fusi ini dinamakan hibridoma atau hibrid, sama dengan sel asli yang dicampur, atau oma sama dengan itu kanker. Nah, hibridoma ini sering digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Apabila sel-sel sekali melebur menjadi satu, maka sel-sel ini akan menghasilkan protein yang sangat baik. Misalnya, antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit, tes kehamilan, dan mengobati kanker. Contoh fusi sel yaitu fusi sel manusia dengan tikus. Kemudian yang kedua itu fusi sel tomat dan sel kentang. Kemudian yang ketiga yaitu transfer inti klonin. Transfer inti adalah proses pemindahan inti sel tubuh di dalam sel telur tanpa inti, sehingga sel telur tersebut akan membela diri dan menjadi embrio. Transfer inti disebut juga klonil inti. Contoh klonil yaitu domba Dolly. Nah, inti sel tubuh diambil dari jaringan kelenjar susu domba yang bermuka putih. Sedangkan opunnya diambilkan dari domba betina yang bermuka hitam. Intinya yang telah dirusak sehingga menjadi opung yang tak berinti. Selanjutnya, inti sel tubuh domba muka putih dimasukkan ke dalam ovum domba muka hitam dan dipelihara sampai mencapai tahap blastula. Kemudian dimasukkan ke dalam uterus domba bermuka hitam
dan di hasilnya lahirlah domba Dolly. Kemudian transgenik. Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba atau virus untuk tujuannya yang tertentu. Kemudian organisasi transgenik ini adalah organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lain. Contohnya tanaman transgenik ini seperti kacang kedelai, jagung, ketan, dan kapas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.